Iya, saya rasa cukup menarik ya. Jadi sekali lagi kalau kita bicara tentang emiten saham, maka harus melihat 3 hal. Satu adalah fundamental perusahaannya, 2 adalah prospek bisnis, dan 3 adalah likuiditas. Kalau untuk sahamnya sendiri, saya lihat sisi fundamentalnya cukup baik ya. Jadi memang KTR sendiri sudah menerbitkan obligasi dan itu ratingnya triple A. Artinya memang secara fundamental dia dipandang sangat mampu untuk mengembalikan utangnya. Lalu kedua juga dari sisi valuasi, sektor telekomunikasi sendiri itu on average rata-rata itu PBV-nya sekitar 3 kali. Jadi kalau kita bicara tentang Telkom itu 3 kali. Kalau tower-tower itu memang di atas 3, TOWR, lalu juga dari sisi induknya dia Mora itu sekitar 3 kali. Jadi kalaupun nanti setelah IPO itu PBV-nya sekitar di 1 atau sampai 1,5 ya, itu masih sangat murah untuk ukuran industri. Hal ketiga dari sisi KTR ini adalah bisnisnya yang unik, karena setahu saya baru ini ya, emiten telekomunikasi yang fokusnya adalah ke kabel optik di bawah laut. Jadi memang sangat unik dan secara growth saya rasa juga masih akan besar potensinya karena internet bawah laut pun saat ini di Indonesia terus tumbuh. Lalu yang menjadi concern justru adalah dari sisi likuiditas karena meskipun fundamental baik, prospek bisnis juga cukup menjanjikan, tetapi kalau dilihat itu yang ditawarkan ke publik hanya sekitar seratusan miliar ya. Untuk ukuran IPO bursa ini relatif kecil sih, terutama untuk investor institusi yang mungkin akan berpikir dari sisi likuiditas kalau mau masuk ke saham KTR ini. Oke, dan kita ketahui juga Pak Wawan kalau misalkan seluruh dana dari IPO ini akan digunakan untuk modal kerja. Lalu sebagian juga untuk pembiayaan anak perusahaan. Apakah ini pertanda bahwa perusahaan memiliki kinerja yang bagus, Pak? Itu sangat baik ya. Jadi hasil IPO atau red issue yang disukai investor memang untuk ekspansi atau juga penambahan modal kerja. Tapi justru tadi dari sisi aset ini kan sekitar 1,3 1,4 triliun ya. Untuk ukuran bursa ini emiten yang tidak terlalu besar sih, relatif kecil bahkan. Jadi penambahan modalnya juga relatif kecil, hanya sekitar 100 sampai 200 miliar. Jadi ekspansi yang dilakukan juga relatif kecil juga. Jadi sebenarnya secara prinsip ini justru kita bisa melihat ya apakah industri kabel optik ini dapat tumbuh berkembang atau tidak. Ya, kalau untuk industri sendiri saya yakin akan terus berkembang, tapi kalau dibandingkan dengan subsektor telekomunikasi yang lain, saya rasa yang memang growth-nya ini atau potensinya lebih kecil saat ini. Iya, kalau kita lihat labanya, Pak Wawan dari segi laporan keuangan KTR ini menurun kuartal 1 saja, bukan kuartal, semester 1 saja 28,15, asumsikan kita kalikan 2 jika 1 tahun full berarti ada di angka 56,3 dan ini artinya menurun drastis bahkan jika dibandingkan dengan tahun 2020. Bagaimana Anda melihat ini Pak? Apakah layak untuk dikoleksi Pak? Iya, saya tidak melihat langsung kali dua seperti itu ya, karena kalau memang bentuknya adalah kontrak maintenance, pendapatan itu biasanya sering diakuinya di dekat akhir tahun gitu. Jadi kita mesti lihat dulu laporan keuangan Q3 untuk melihat seperti apa growth-nya sebetulnya, karena di tahun-tahun sebelumnya pun belum tentu itu di Q2 langsung tinggi juga ya. Karena sekali lagi kalau kita bicara kontrak itu biasanya akan dieksekusinya dekat-dekat akhir tahun. Oke. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, Pak. Kalau misalkan menurut analisis Anda secara fundamental, kira-kira kinerja perusahaan ini jika dibandingkan dengan emiten yang jadi peers-nya, Pak. Dan kebanyakan peers dari perusahaan ini adalah pemain-pemain besar, Pak. Telkom, Moratelindo. Bagaimana pandangan Bapak? Secara fundamental sangat baik. Sekali lagi tadi ratingnya triple A, lalu juga debt to equity tadi memang 106%, tetapi itu bukan sesuatu yang tinggi sih. Karena kalau di emiten-emiten bursa itu wajar ya kalau DER-nya itu sampai 2 kali, 3 kali. Nah, 1 kali yang menurut saya relatif cukup prudent untuk ukuran emiten subsektornya itu sendiri. Lalu juga dari sisi ROE tadi cukup tinggi, 17% itu ya tinggi di atasnya Telkom bahkan bahkan jauh di atasnya Mitratel ya. Jadi kita bisa melihat bahwa ya secara keuntungan, secara margin terutama itu bisnis kabel optik, serat optiknya malah lebih baik daripada tower-tower yang ada di Indonesia. Tetapi tentu saja di sisi lain ada dari sisi nominal. Memang kalau nominal belum terlalu besar dibanding tower-tower.
Oke, kalau kita berbicara secara general Pak, melihat sektornya untuk infrastruktur telekomunikasi ini, apakah cukup prospektif Pak ke depannya? Kita berbicara jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Kira-kira apa yang bisa menjadi faktor-faktor penopang dari sektor ini Pak? Karena beberapa analisis menyatakan bahwa sektor telekomunikasi ini sektor yang kebal resesi, sehingga kalaupun terjadi resesi, sektor ini tidak akan terganggu, tidak akan berdampak terlalu banyak. Bagaimana menurut Bapak? Ya, saya melihat bahwa sektor telekomunikasi di Indonesia sangat menarik sekali, baik jangka pendek, menengah, maupun panjang. Karena kita bisa melihat bahwa user base dari Indonesia itu terus tumbuh ya. Pengguna daripada layanan data, internet itu terus tumbuh, baik itu yang dari mobile, maupun kalau serat petik ini juga pasti dibutuhkan, karena ini salah satu backbone untuk uh, layanan data kita. Jadi, kedepannya pun saya yakin akan terus tumbuh. Dilihat defensif karena memang kalau kita berkaca kepada masa pandemi, ini salah satu sektor yang pendapatannya masih terus tumbuh. Dan ditambah dengan kebutuhan data dari masyarakat yang terus naik, saya yakin dari sisi prospek bisnis, KITR ini sangat menarik. Kalau misalkan terkait harganya Pak, Rp246 sampai dengan Rp360, apakah sudah cukup wajar untuk, saham baru ini Pak? Melihat dari valuasi PBV-nya sebetulnya relatif murah ya. Kalau hitungan kami sih antara 1 sampai 1,5 kali untuk harga ditawarkan terhadap PBV-nya. Sekali lagi karena rata-rata industri itu sekitar 3, jadi kalau PBV-nya 1, 1,5 ya sebetulnya masih jauh di atas rata-rata industri. Secara itu murah. Tapi ya murah saja bukan jaminan bahwa sahamnya akan naik, karena harga saham itu akan mencerminkan dari ketiga hal tadi yang saya tunggu di awal, fundamental perusahaannya, di mana KTR cukup baik, proses bisnis yang saya yakin baik juga, tapi dari sisi likuiditas tadi yang mungkin saya agak, ya bukan khawatir, tetapi untuk investor institusi besar, fund besar, reksadana, mungkin akan berpikir kalau mau masuk ke KTR ini, karena ya tadi di bursa hanya ada sekitar 100 sampai 200 miliar, itu relatif kecil. Mmm, berdasarkan, laporan keuangan ini Pak, kira-kira kenaikan harga saham yang bisa diraih oleh KETR ke depannya berkisar di berapa Pak? Ya, kalau dengan PBV yang ada dan asumsikan dia menuju ke 2 kali saja, makanya harganya harusnya bisa mencapai 500-an sih di setahun ke depan ya. Tetapi tentu saja akan melihat juga dari sisi growth pendapatan dan juga labanya. Tadi kita harus lihat dulu laporan keuangan Q3, apakah masih ada growth atau tidak. Karena kalau betul masih stay aja di level tadi, di 20-an 8 miliar, itu pendapatannya sangat kecil.